legislatif. Untuk urusan pilkadanya, kembali lagi sebetulnya semakin banyak pilihan bagi warga dan masyarakat daerah khusus Jakarta tentu semakin baik begitu ya. Dari PSI sendiri ya kami masih terus menjaring calon-calon kepala daerah yang juga sangat berpotensi gitu ya, yang sangat potensial, yang bisa tidak hanya paham permasalahan di DKI Jakarta, tapi juga bagaimana menyelesaikannya, bagaimana juga kemudian pola kerja yang sinergi antara eksekutif dan legislatif di DPRD dan di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta itu juga menjadi kata kunci yang juga penting gitu. Jadi ya hari ini tujuannya memang silaturahmi politik sebelum nanti juga kami akan bersilaturahmi ke partai-partai politik lain begitu. Calon tentu saja masih sangat dinamis begitu ya, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum Mas Kaesang di banyak forum dan pertemuan juga mungkin dengan teman-teman media, yaitu tunggu kejutannya di bulan Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan rekan-rekan pers, mungkin ada yang mau bertanya. Ada penawaran masing-masing calon dan misalnya PSI meminta untuk Nasdem mendukung Mas Kaesang, lalu Nasdem misalnya mengajukan calon siapa gitu yang bakal diusung? Silakan Kak Elva. Iya, kalau tentunya tadi di forum tadi ya Nasdem, teman-teman juga mungkin sudah mengetahui ya kalau Nasdem sendiri sudah ada mengajukan nama begitu ya, ada 3 nama, Pak Anies, kemudian juga Kakak Syahroni dan Kakak Wibi gitu. Kalau tadi di forumnya tidak ada tawar-menawar teman-teman, jadi tidak ada Mas dukung dong gitu, kita mau majuin Mas Kaesang, itu nggak ada sama sekali. Jadi tadi pembahasannya lebih produktif gitu ya dan konstruktif terkait bagaimana kemudian membangun DKI Jakarta ke depannya di tingkat legislatif gitu. Bahwa kemudian di eksekutif kita juga punya calon yang sama-sama dijagokan itu sangat-sangat ideal, tapi ya kembali lagi pilkadanya masih sangat dinamis begitu teman-teman. Ya. PKS baru saja mengusung Anies dan Sohibul Iman, ini dari Nasdem sendiri gimana? Kita hormati. Bakal ikut juga mengusung ke depannya atau gimana? Kita masih menunggu arahan dari Ketua Umum ya, Bapak Surya Paloh. Tapi Bapak Anies Rashid Baswedan sendiri sebenarnya kan sudah masuk dalam salah satu nama rekomendasi dari DPW. Tentu itu berarti sudah keluar dari koridor itu. Tapi dalam konteks tadi pertemuan dengan teman-teman PSI, tentu ada satu hal yang memang saya sampaikan kepada Kakak Elva dan teman-teman, bahwasanya dalam konteks pilkada itu kita jangan hanya melihat nama, tetapi bagaimana ada satu spirit daripada si calon orang yang mau maju ini untuk menunjukkan keseriusan. Jadi bila mana memang nama-namanya sudah ada, ya tunjukkan. Kayak misalnya kan kita perhatikan beberapa waktu kan kita lihat Mas Kaesang kan sudah mulai rajin sholat Jumat turun ke lapangan kan. Tentunya ini bagus di Jakarta, mungkin biasa di Solo atau di mana. Ini bagus sekali bahwasanya mungkin saja kita harapan Mas Kaesang juga bisa maju di Jakarta. Mungkin kalau Pak Anies dengan Kaesang atau Bang Roni dengan Kaesang atau saya dengan Kaesang gitu kan, ya mungkin saja, tapi kan kita tidak tahu ya. Ini kan semua masih sangat amat panjang karena prosesnya juga sampai dengan bulan Agustus. Jadi tapi pertemuan kali ini memang menitik beratkan kepada kerjasama antara Partai Nasdem dengan Partai Solidaritas Indonesia untuk membangun Jakarta dari sektor pertama legislatif. Untuk terkait dengan pilkada, mungkin di kemudian hari kita masih menunggu. Siapa tahu mungkin Mas Kaesang mau datang kembali ke kantor Nasdem di Jakarta. Kakak. Mas Ibu, ini kenapa pembahasan di Nasdem atau pertimbangannya itu lama Mas, sedangkan kan 3 nama ini sudah mengurus sejak awal. Ini kenapa nih? Karena kelihatannya kan PKB dan PKS lebih cekatan untuk mengumumkan nama. Ya tentu tidak seperti itu ya masalah kecepatan ya. Pada pilkada kali ini mungkin di Jakarta Nasdem agak dalam posisi di ujung ya, tapi pasti akan mengambil satu keputusan. Kita sudah lihat kemarin di Pilpres ya, Nasdem adalah partai pertama yang mendeklarasikan untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa kali ini kita harus yang pertama ya? Mungkin yang berikutnya tidak ada masalah di situ. Mbak Elva, Pak Surya kalau udah bilang kalau elektabilitas Pak Anies lebih paling tinggi gitu Pak? Ya. Meskipun kemarin Pak SP udah ada bilang elektabilitas Anies paling tinggi. Yang disampaikan Pak Surya adalah fakta bahwa
elektabilitas Pak Anies memang ya nomor satu kali ini. Karena beliau adalah former governor ya, 5 tahun memimpin Jakarta dan kemarin berkontestasi dalam Pilpres, tentu nama beliau adalah nomor satu di list itu. Mbak Elva, sikap PSI apakah ada kemungkinan mengusung Pak Anies mengingatkan PSI selalu mengkritik Pak Anies saat di DKI kemarin? Yang pasti masih sangat-sangat dinamis, Mas Kaisang dan kami juga terbuka, seperti yang tadi saya sampaikan, semakin banyak pilihan untuk warga DKI Jakarta juga semakin bagus gitu, asal kemudian tujuannya memang untuk kemaslahatan di DKI Jakarta, untuk masyarakat begitu. Ada skenario barter nggak ya, Mbak? Ibaratnya dalam pimpinan DPRD nanti dengan modal di pilkada ada skenario barter seperti itu. Wah, tadi sih pembahasannya nggak sampai sana ya. Canggih juga pertanyaan. Iya. Pertanyaannya canggih. Iya. Yang bisa jawab kakak Justin kayaknya. Berarti belum ngobrolin sampai Oh, nanti belum. dapat kursi apa di Oh, enggak. DPRD. Enggak. tentang Jauh atas sekali itu. Jauh sekali. Belum sampai situ berarti. Belum. Baik, cukup? Sudah cukup. Ya. Terima kasih. Sedikit Mbak, nama Kaisang ini memang nama Mas Kaisang memang fokus di bawah PSI itu di Jakarta aja atau memang ada daerah lain juga? Kita belum bawa nama Mas Tanya Mas Kaisang. Kaisang. Apakah PSI juga menunggu PKPU? Mbak? Kan belum keluar juga PKPU itu. Silakan Mbak Elva. Itu nanti tanya sama DPP kalau itu Mas. Ya. Thank you teman-teman. Thank you ya Bang ya. Siap, aman-aman.